Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sangat spesial sekali. Ustazah bisa menyapa ke anak-anak semua, sekaligus juga akan belajar bersama. Kita kali ini akan mempelajari mata pelajaran kemuhammadiyahan tentang sejarah Muhammadiyah. 2 pekan lalu kita sudah mempelajari ya tentang apa itu Muhammadiyah, siapa yang mendirikan Muhammadiyah ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di mana didirikannya Muhammadiyah, yaitu di Kampung Kauman Yogyakarta. Kapan Muhammadiyah didirikan, yaitu 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan dakwah ya anak-anak. Nah, ada juga penyebab-penyebab Muhammadiyah itu berdiri. Ada 2 sebab, yaitu sebab internal, sebab dari dalam, ada juga sebab eksternal, yaitu sebab dari luar. Kemarin kita sudah mengulasnya ya anak-anak. Kalian juga bisa membuka materinya pada buku kalian. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, sebelum kita memulai ya bahasan kita pada pagi hari ini, silahkan anak-anak menyiapkan dahulu alat tulis kalian dan jangan lupa buku kemuhammadiyahannya ya. Kalian bisa membuka materi kita pada hari ini ya, itu pada halaman 52 ya. Kalian juga bisa menyimak atau membacanya pada buku halaman 52 anak-anak. Nah, pembaruan Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah banyak sekali ya yang dilakukan Muhammadiyah dalam berbagai bidang. Ada bidang agama, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang penerbitan, bidang kesehatan, bahkan juga ada bidang ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas 5 bidang pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama, ya, pembaharuan Muhammadiyah di bidang agama. Maksudnya di sini Muhammadiyah itu berupaya untuk memurnikan dan mengembalikan ajaran Islam yang sesuai ajaran Nabi Muhammad dalam hal akidah atau keimanan dan ibadah. Jadi kalau anak-anak masih ingat ya bagaimana ritual ibadah yang dilakukan di masyarakat pada masa itu ya, khususnya di Yogyakarta yang masih melakukan ritual-ritual yang memang tidak diajarkan pada agama Islam. Selanjutnya ketika Muhammadiyah ini berdiri ya, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah itu melakukan pembaruan ya dengan dalam bidang agama dengan memurnikan dan mengembalikan ajaran Islam ini agar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, di dalam bidang agama, Muhammadiyah melakukan 2 pemurnian, yaitu pemurnian akidah ya. Pemurnian akidah ini berkaitan dengan Muhammadiyah itu melakukan kerja-kerja untuk menegakkan akidah Islam yang murni, yang bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah itu tambahan atau pengurangan dalam agama, kemudian juga khurafat atau cerita keyakinan yang tidak masuk akal. Nah, Muhammadiyah itu melakukan pemurnian akidah untuk agar masyarakat khususnya juga Jakarta itu terhindar dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat. Selanjutnya pada bidang agama, Muhammadiyah juga melakukan pemurnian ibadah, yaitu Muhammadiyah berjuang untuk menegakkan ibadah agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya, tanpa adanya tambahan dan perubahan dari manusia atau selain Rasulullah ya anak-anak. Wujud pembaruan Muhammadiyah dalam bidang agama di sini ada 8 poin ya anak-anak. Kalian juga bisa menyimak atau membaca kembali, memahami pada buku kemuhammadiyahan kalian pada halaman 53.
Nah, yang pertama, wujud pembaruan Muhammadiyah di bidang agama yaitu menentukan dan penyesuaian arah kiblat yang tepat. Jadi, kalau kita masih ingat ya, di film Sang Pencerah kemarin ada kesalahan ya arah kiblat. Maka ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian melakukan penyesuaian arah kiblat yang tepat gitu. Yang kedua, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa. Ya. Yang ketiga, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan daging hewan kurban oleh panitia khusus. Ya, anak-anak oleh panitia khusus. Jadi ada panitianya sendiri. Yang keempat, yaitu penyampaian khutbah dalam bahasa daerah ya sebagai ganti dari penyampaian khutbah dalam bahasa Arab. Di sini agar jamaah yang hadir ya bisa memahami gitu ya apa yang disampaikan oleh khatib gitu. Yang kelima adalah penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang tidak bersumber dari agama Islam. Jadi di dalam menyelenggarakan upacara atau ibadah itu dilakukan sesederhana mungkin, tidak berlebihan, tidak mewah-mewah ya. Yang keenam, penyederhanaan makam yang semula dihiasi dan dibangun secara berlebihan. Jadi dulu ya anak-anak pembangunan atau pembuatan makam itu dilakukan dengan secara berlebihan ya, terlalu berlebihan dan banyak hiasan. Nah, kemudian Muhammadiyah melakukan pembaruan untuk lebih menyederhanakan makam gitu ya. Yang ketujuh, menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang yang dianggap suci. Biasanya atau masih banyak juga sekarang ya yang orang-orang yang mencari bantuan itu kepada orang-orang yang dianggap suci ya, masuk ke makam gitu ya, anak-anak, kemudian meminta bantuan gitu ya. Nah, Muhammadiyah melakukan pembaruan untuk menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam gitu ya. Yang ke-8, penggunaan kerudung untuk wanita. Nah, anak-anak ya, karena memang wanita itu wajib ya untuk berkerudung, jadi Alhamdulillah Muhammadiyah juga melakukan pembaruan untuk mengajak para wanita ya, para kaum wanita itu untuk berkerudung, untuk melaksanakan kewajibannya berkerudung, dan pemisahan laki-laki dengan perempuan pada upacara keagamaan ya. Selanjutnya, pembaruan Muhammadiyah di bidang pendidikan ya. Yang pertama, Muhammadiyah melakukan penggabungan dua sistem pendidikan ya, antara pesantren dan model barat. Jadi tetap ya memberikan ilmu agama pada lembaga pendidikan dengan bobot, dengan jam yang lebih banyak, sekaligus juga sistem pendidikannya diperbarui dengan model barat, yaitu penggunaan alat-alat ya, alat-alat khusus ya, namun juga dengan melakukan penyaringan ya anak-anak, penyaringan mana mungkin model-model barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, mana yang sesuai, yang masih bisa diterima oleh ajaran Islam, maka itu diambil. Jika tidak sesuai dengan ajaran Islam maka dibuang. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dengan dilaksanakan di tempat khusus lengkap dengan meja, kursi, dan papan tulis. Selanjutnya, menyelenggarakan pendidikan non formal, yaitu pengajian yang bisa dihadiri oleh masyarakat luas gitu ya, dengan isi pengajian tentang masalah-masalah kehidupan umat Islam. Yang ketiga, pembaruan Muhammadiyah di bidang sosial. Muhammadiyah telah melakukan pembaruan di bidang sosial dengan mendirikan rumah sakit ya, atau biasanya anak-anak pernah melihat rumah sakit PKU Muhammadiyah. Nah, itu adalah salah satu pembaruan Muhammadiyah di bidang
sosial ya. Kemudian mendirikan poliklinik, selanjutnya juga mendirikan rumah yatim piatu ya. Nah, Muhammadiyah juga menangani masalah keagamaan yang berkaitan dengan bidang sosial. Jadi pada bidang sosial ini Muhammadiyah juga sebagai gerakan dakwah melakukan penanganan yang berkaitan dengan keagamaan ya. Selanjutnya Muhammadiyah juga sudah mengembangkan klinik apung ya untuk melayani warga di daerah terpencil. Kliniknya itu bernama Klinik Apung Said Tuhulele. Nah, kliniknya ini berada di Kepulauan Maluku ya anak-anak. Nah, selanjutnya pembaruan Muhammadiyah di bidang penerbitan. Nah, ketika pada saat sekarang ya, tantangan globalisasi, banyak sekali informasi-informasi teknologi yang semakin maju. Kemudian Muhammadiyah melakukan pembaruan gerakan amar ma'ruf nahi munkar untuk senantiasa berinovasi dan mengembangkan model dakwah, yakni dengan penguasaan teknologi multimedia. Nah, pada waktu itu pada tahun 1915 ya, yang diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah mendirikan majalah yang bernama Majalah Suara Muhammadiyah. Selanjutnya Majalah Suara Muhammadiyah ini kemudian hadir dalam bentuk website dan aplikasi Android ya. Dan Muhammadiyah juga mengembangkan media dakwah bernama TVmu dan radio komunitas Muhammadiyah. Pembaruan Muhammadiyah di bidang kesehatan ya, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah mengedepankan sikap tolong-menolong, mendirikan PKO dengan maksud menyediakan pelayanan kesehatan berupa klinik dan poliklinik bagi kaum duafa. Nah, pada tahun 1923 Masehi didirikan Pertolongan Kesengsaraan Umum ya, atau disingkat PKO. Nah, yang sekarang itu sudah berubah menjadi PKU. Kepanjangannya adalah Pembina Kesejahteraan Umat. Nah, saat ini juga klinik dan poliklinik sudah menjadi rumah sakit ya, rumah sakit PKU Muhammadiyah. Ya. Itu anak-anak 5 pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah. Tadi ada di bidang agama, di bidang pendidikan, kemudian di bidang sosial, di bidang penerbitan, di bidang terakhir kesehatan. Ada juga di bidang ekonomi, yaitu Muhammadiyah membentuk Lazismu, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu ya. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan latihan soal secara online pada link yang sudah Ustazah kirimkan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.